Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir di ruang guru tercinta kita ini. Kemudian selawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, pertama penghormatan saya kepada Kepala SMA Negeri 1 Kanan Luas dan kepada rekan-rekan guru-guru semuanya yang telah hadir di ruang guru kita ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya Rizal bersama Ibu Nur Hayati sebagai CJP Angkatan 11 akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, yang pertama dalam kita lihat sama-sama. Yang pertama, sebelum kita masuk pada apa itu budaya positif, kita sama-sama mungkin sudah tahu bahwa tujuan pendidikan, karena Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, mungkin Bapak sudah tahu bahwa menurut beliau tujuan pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi ibaratnya kalau menurut Bapak Pendidikan itu, guru itu ibarat kayak petani, istilahnya mengarahkan, kodratnya sama dia itu udah ada. Kita cuma apa istilahnya di sini buka ini apa istilahnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Baik, pada kesempatan ini saya ingin istilahnya menyebarkan pemahaman ini tentang budaya positif. Oke, apa makna budaya positif? Apa contohnya penerapan positif yang telah kita terapkan? Mungkin kita tidak sadar bahwa budaya positif itu walaupun bukan di CJP kita sudah menerapkan sehari-hari. Baik itu di depan kita mungkin sering bersalaman dengan anak-anak, mungkin kegiatan kita di aula, misalnya baca Yasin bersama, di kelas mungkin dengan kita saling baca Al-Quran, kan? Itu merupakan salah satu dari budaya positif. Kita sudah melakukannya. Mungkin di sini saya sebagai CDP ingin agar lebih maksimal lagi, karena ada hal lain yang masuk dalam budaya positif. Mungkin ini nanti kita bisa menerapkan di sekolah kita. Baik. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil Pancasila yaitu yang elemen-elemennya yang kemarin itu, yang bertanggung jawab, mandiri, inovatif, kreatif, itu merupakan dari bagian profil pelajar Pancasila. Baik, di sini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, keempat adalah motivasi perilaku manusia, kemudian selanjutnya restitusi, positif kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama perubahan paradigma. Perubahan paradigma dalam membangun budaya yang positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Itu adalah perubahan yang paradigma. Oke, paradigma. Kemudian selanjutnya Anda dan teman akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda
sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas si B, rekan kita, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda si B boleh memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Itu bayangannya seperti itu. Perubahan paradigma atau teori kontrol atau industri kontrol itu berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi beliau mengatakan bahwa ada beberapa poin. Ilusi guru mengontrol murid, yang kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada beberapa perubahan paradigma atau stimulus kontrol. Bisakah kita mengontrol seorang? Jadi di sini ada stimulus kontrol dan juga ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol bukan seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perlukah perlakuan buruk dilihat sebagai suatu kesalahan? Kalau teori kontrol tidak seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian misalnya orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kalau teori kontrol itu menyebutkan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian lagi, misal saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau dalam teori kontrol. Kemudian selanjutnya pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan yang baru itu pada teori kontrol. Sedangkan pada stimulus lagi terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sedangkan teori tidak seperti itu. Dia model berpikir menang-menang. Jadi berbeda antara stimulus respon dengan teori kontrol. Di sini yang kedua, poin yang kedua, kita akan membahas tentang apa makna disiplin. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu. Ya, apa makna disiplin positif? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin kita tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini survival, penguasaan, kemudian cinta, kasih, diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ya. Dari mana? Contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang penguasaan bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus
itu contoh penerapan kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaliknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ini berarti bertahan hidup. Apabila jawabannya Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti ini kebutuhan untuk diterima. Apabila jawabannya Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ini pengakuan atas kemampuan. Dan apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, ini kebutuhan akan pilihan. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti ini adalah kesenangan. Teori motivasi perilaku manusia. Ada ini motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi internal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tujuan disiplin melakukannya. Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Baik, saya lanjutkan. Di sini kan ada yang motivasi itu ada eksternal juga ada internal, intrinsik dan juga eksternal dan juga intrinsik di sini juga ya. Baik, di sini kan ada dalam eksternal itu masuk kepada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, memantau, itu bagian-bagian daripada yang motivasi eksternal. Sedangkan yang intrinsik cuma satu, itu manajer. Manajer di sini bukan manajer seperti yang di perusahaan, bukan arah itu. Tapi lebih kita mengajukan, lebih kita kepada istilahnya keyakinan dari murid. Nanti kita akan menjelaskan lebih rinci. Baik, di sini keyakinan. Sekarang kita akan masuk pada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 misalnya? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M misalnya dalam keadaan misalnya kemarin COVID-19 harus pakai masker, mencuci tangan atau menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu berbeda, sangat berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan memang lebih kepada abstrak. Kalau memang yang peraturan lebih kepada yang sifatnya real. Jadi keyakinan itu juga istilahnya tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya anak-anak jangan berlari di koridor. Jadi itu merupakan peraturan. Tapi kalau misalnya kita untuk keyakinan berjalanlah di koridor, kan tidak menggunakan kata-kata yang tidak. Atau misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan jagalah kebersihan. Contoh-contoh seperti itulah adalah bagian daripada keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ada nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi intinya kalau keyakinan kelas ini lebih kepada kita saling dengan siswa ini saling sama-sama kita tetapkan bersama. Dan saya telah berbuat di kelas 3 kemarin, kita menggunakan kertas plano dengan menggunakan post-it. Jadi keyakinan kelas itu kita berbuat sama-sama, walaupun dalam keyakinan kelas itu kan walaupun yang muncul itu kan terlalu banyak. Tapi keyakinan kelas itu alangkah baiknya jangan terlalu banyak, 5 poin,
Tapi salah satu bagian ajar itu kita terapkan itu mungkin akan mendisiplinkan. Misal contohnya tanggung jawab. Kata-kata tanggung jawab aja itu punya makna yang luar biasa. Nggak datang terlambat juga tanggung jawab kan, bisa begitu. Nggak membuang sampah sembarangan juga bagian dari tanggung jawab misalnya. Jadi itu jadi menurut Geisler, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Baik, pembentukan keyakinan kelas ini adalah kelas bersifat abstrak. Tadi ini disebutkan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian lagi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Oke, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Kalau peraturan kelas bisa jadi kadang nggak semuanya berkontribusi, kadang bisa jadi dari pihak guru aja. Karena jagalah misalnya jangan buang sampah sembarangan seperti ini tadi kan. Oke. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas karena dari waktu-waktu bisa jadi ada perubahan. Kita sesuaikan. Nah, ini jadi semuanya kalau budaya positif itu lingkupnya yang lebih besar seperti itu. Kemudian yang bawah yang lingkup yang kecil itu adalah bagian dari peraturan kelas. Ada keyakinan kelas di atasnya yang mengayomi, sedangkan dari semua itu adalah bagian dari budaya positif. Contoh dan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembali buku ke tempatnya, tanggung jawab. Kemudian lagi dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Ini bagian dari keyakinan kelas. Ini peraturan. Jadi antara peraturan dengan keyakinan sungguh hal yang berbeda. Kemudian yang terakhir misalnya jangan lari, ini ada juga gunakan masker, kesehatan dan juga keselamatan. Ini satu, coba diperhatikan sedikit. Coba ibu misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena kita sering terlambat kan, anak-anak kita juga bisa mengalaminya sering terlambat. Maka ada kata-kata seperti itu, apakah itu masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Jadi misalnya ini masuk pada hukuman. Kemudian lagi ini lari mengelilingi lapangan juga bagian dari hukuman. Murid diminta untuk post up juga bagian dari hukuman. Jadi hal-hal seperti itu adalah bukan dari restitusi. Baik, kita lanjutkan. Sedikit aja, sedikit lagi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini termasuk dalam konsekuensi atau hukuman. Masuk dalam hukuman. Kemudian sehari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TOK. Ini merupakan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, kemudian 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Posisi kontrol guru, pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat yang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada segitiga. Restitusi ini menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, dan validasi kebutuhan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita tentang budaya positif ini bisa kita lakukan di kelas masing-masing, setidaknya tentang keyakinan kelak misalnya. Jadi nanti bisa kita tingkatkan, walaupun selama ini tentang budaya positif sudah kita lakukan, tapi kita lebih memperdalam lagi, memantapkan lagi mana yang masih bisa kita lakukan, Demikian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak. Saya dulu ya. Ramul Fatah, Anissa Tria Ramazani, Aini Najwani, Asrarul Fahmi, Asyifa Hayatun Nufus, Azkia Mahera, Azmir Fahrisa, Cut Mulia, Eliza Safitri, Hafizul Ihsan. Siapa lagi? Azmir Fahrisa, Hafizul Ihsan, Intan Maulida, Lailatul Razia, Mawar Nurliza, Misbahul Khairi, Muhammad Ahdar, Muhammad Fauzal, Muhammad Hafiz Abbas, Muhammad Rayyan, Munawir, Nasrullah, hadir, Nia Ramadhani, Nisaul Maghfirah, Nur Anaya, Nur Keisha Fatia, Ramadhani, Rajatul Khairah, Salsa Azira, Uski Saja Amira. Jadi kita membuat kesepakatan kelas. Terlebih dahulu coba dituliskan kesepakatan kelasnya di kertas pos IT ini, dibagikan, ditulis maunya bagaimana pembelajarannya ya. Ini dibagikan. Ya, suka hati maunya bagaimana
Ya. Ya. Bi. Adi đâu không? Ya. Cái gì mà quá nhiều. Ya, satu orang satu kesepakatan ditulis. Nanti kita tempelkan, sama-sama kita sepakati. Coba ditulis masing-masing satu orang satu atau lebih dari satu juga boleh. Ya, lebih dari satu juga boleh. Coba ditulis masing-masing kesepakatan kelasnya. Kita mau belajar kayak mana? Coba ditulis. Please. Kan misalnya kesepakatan kelas, misalnya kita masuk tepat waktu, kemudian memakai seragam lengkap, nah seperti itu. Coba ditulis. Kemudian ada lagi misalnya berdoa sebelum belajar. Kemudian misalnya ada lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Itu contoh-contohnya. Kita sepakati nanti. Boleh? Coba yang sudah siap, coba maju sini ke orang. Sebentar. Sebentar. Kelas boleh. Ada belum? Bisa lagi. Belum ada lagi.
Kalau sudah ditempelkan kemari, kalau sudah ya maju satu orang ditempelkan kemari, ya. Tidak dahulu. Boleh. Yang sudah siap coba ditempelkan. Oh, bebek nama. Satu orang coba maju terus. Ada dua ini. Kau. Ya, tekan terus. Gampang nggak ada beli bang? Miu juga, aku beda. Udah siap semua, belum? Oke, boleh jumpa. Ya. Gila dulu. Oi, Ipan. Sudah semua? Oke, yang besar suaranya siapa? Bisa baca? Siapa? Mewakili siapa saja boleh? Ayo maju Dani. Siapa saja boleh? Ayo. Dani. Ayo, yang mau mewakili. Dani. Siapa saja boleh? Ayo. Dani. Ayo. Balah Dani. Siapa yang coba jangan ribut. Coba dengarkan. Yang pertama, coba baca. Kesepakatan kelas yang pertama dari Rahmadani belajar tepat waktu. Yes, belajar tepat waktu. Waktu jam pelajaran bisa istirahat Betul ya? sebentar. Ya. Terusnya, waktu jam pelajaran bisa istirahat sebentar. Kemudian, Kedua, boleh tidur bagi murid yang ngantuk. oh boleh bagian. Kemudian, Tidak berisik di kelas. tidak berisik di kelas. Yang ketiga, tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan. Nah, tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan. Terus, Keempat, tidak diperkenankan membawa HP, pergi ke WC menggunakan beg, dan sebelum belajar ngaji terlebih dahulu. ya, boleh baca lagi. Ya tahu enggak? Biasa saja memakai seragam, masuk tepat waktu, menjaga kebersihan. Udik, singkat saja aku paham. Yang kelima dari Hafizul Ihsan, belajar di aula. Oh, Pulang, jam 5. Pulang bawa guru. Aku ya, Ihsan. Bulan awal. bulan lebih ya pak. Pulang dari awal. Oi, beb kacau. Aja, cepat pulang. Olahraga. Olahraga pada jam Dah bulan. Dah lahir. Pada jam terakhir, olahraga pada jam terakhir. belajar bisa bawa HP, bisa bawa HP ke sekolah. Yang keenam dari Muhammad Mereka pulang balik. jam belajar tepat waktu, jam olahraga diperpanjang. Diperpanjang. Habis. Yang ketujuh, membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Menghormati guru yang sedang mengajar. Tidak boleh berbicara ketika pelajaran sudah dimulai. Tidak boleh berbicara ketika pembelajaran sudah mulai. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak boleh keluar masuk. Nah, tidak boleh keluar masuk. Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Menjaga kebersihan. Nah, iya.
Berarti yang pertama membaca Quran. Sebelum mulai belajar ya. Oi, itu dia coba. Kemudian apa lagi? Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu ya. Masuk tepat waktu. Bit. Kemudian apa lagi? Menghormati guru yang sedang mengajar. Menghormati guru. Kemudian apa lagi? Pergi ke WC memakai bed atau saat keluar kelas meminta permisi dan menggunakan bed. Memakai seragam yang rapi. Atau lengkap ya. Kini dia macam beda Nah, tak yang dulu. lengkap bagaimana lengkap? Kalau yang cewek Duduk dekat sini. pakai, Dekat dia. kalau yang laki-laki pakai tali pinggang, bajunya dimasukkan ke Dalam. Suka ke dalam. Oh, dia dalam. Kemudian apa lagi? Ada yang belum ditulis ini? Coba tadi. Yes. Nya. Waktu jam pelajaran bisa istirahat ya? Gimana maksudnya ini? Bisa keluar sekejap. Sudah ini. Boleh Sudah. minum. Saat keluar kelas meminta permisi dan menggunakan bed dan masuk mari. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh tidur di dalam Kelas. Boleh tidur di dalam kelas? Boleh. Enggak itu. Hah? Boleh? Enggak. Kenapa tidur di dalam kelas? Gak boleh ya? Gak boleh ya? Kalau udah ngantuk, cuci muka, duduk lagi ya. Apa? Jangan tidur di kelas. Berarti ini tidak boleh tidur di dalam kelas. Oh, bebek garu. Saduan hebat. Udah ada video? Ada lagi yang belum kita baca? Ada lagi? Wah, 6, 8, 10, 12, 13. Tidak bersih udah. Membaca mulai pembelajaran dengan membaca Quran sudah. Menghormati guru sudah. Boleh mewakili orang. Boleh membawa HP jika ada izin guru. Nah, berarti ini nomor 8. Boleh bawa ke rumah ke pasal hai. Gimana bisa tulis? HP jika diizinkan oleh guru. Tapi kalau tidak diizinkan nggak boleh. Ya. Oke, sudah habis kira-kira kita baca semua? Dah. Sudah ya? Sudah habis ya? Sudah. Berarti kalau sudah, sekarang ditandatangani ya. Ya. Tanda dengan Tanda tangan itu kesepakatan jelas kita bersama. Oke. Ini ditandatangan nanti ditempelkan ya. tanda dengan lung. Tulis namanya. Orang Korea. Tulis namanya. Ditandatangan. Kemudian kita tempelkan. Berarti ini sudah resmi ini kesepakatan jelas kita. Cuma nanti lung bek ada yang ni orang. Oh, coba bek yang rumah ada. Ini sudah kesepakatan tidak? Dengan dua. Iya, tanda tangan dan nama ya. Tulis nama dan tanda tangan. Tulis nama beserta tanda tangan.
Kamu. Sudah ditembakkan nanti di sini ya. Apa namanya? Itu dia kamu tulisan. Iya, nggak marah dia. Oh, enggak sedikit. Kan ini tanda tangannya. Belum. Chứ. Nó cắn đỏ vậy. Tapi apa yang dengan lewat. Tapi dengan dia Jangan terus di. oh, sudah tak. Bisa kan? Aduh, no. Iya, terus. Kapal juga kapal. Pagi. Gier. Ding ding ding. Diam diam. Udah ya? Udah berarti ini sudah resmi, sudah sah, ini kesepakatan kita bersama, sudah ditandatangani. Nah, jadi yang pertama membaca Al-Quran sebelum mulai belajar, masuk tepat waktu, tidak berisik di kelas, menghormati guru, saat keluar kelas meminta permisi dan menggunakan beg, memakai seragam yang rapi atau lengkap. Sudah sah ini ya, resmi ya? Ya, oke. Coba. Sekarang belajar tentang kemudian yang kedua cuma 2 soal saja. Berarti sekarang gini aja, kerja kelompok aja, ya? Ya Bu. Buat kelompok aja, kerjakan kelompok aja biar mudah, ya? Coba sekarang kita bagikan kelompoknya. Bagikan kelompoknya, main tos aja, coba main tos aja. Nanti ini main tos berdua, cari kawannya, mana yang menang, buat kelompok yang menang pertama. Kemudian udah ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sana berapa? 2. Nih. 12. Kan orang 2. 14, 15. 5 orang aja. 5 orang aja ya. Yo. Bagi aja kalau enggak. Yo, aku menang. Eko hitung ya. Yo, aku menang lu model kamu. Eko hitung ya. Ingat nanti nomornya yang 1 duduk sama 1, yang 2 duduk sama 2, yang 3 duduk sama 3. Itu aja ya. Berapa kelompok kita buat? Ada 4 kelompok atau 5 kelompok? 4 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Dah. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yang 1 duduk sama kelompok 1, yang 2 duduk buat kelompoknya yang kedua, yang nomor urutnya tadi duduk sama yang ketiga, yang 4 duduk dengan yang 4. Coba silakan.
situ. Ini satu nomor B. Sini aja. Sini aja. Nih, B. Saya bernama Muhammad Jud. Saya bernama Lisa Humaira. Saya bernama Raffi Ukiani. Saya bernama Ananya Sina. Ya, saya bernama Ukiani. Oke, langsung baca. Jadi di sini kita akan mempresentasikan kelompok-kelompok besaran vektor. Kelompok besaran vektor ada perpindahan, kecepatan, gaya tekanan, medan magnet, dan momentum. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kelompok besaran skalar. Kelompok besaran skalar yaitu jarak, kelajuan, massa, dan waktu. Nomor 2, gambar besaran vektor pada peristiwa penerjun payung. Gambar penerjun payung yang di sini tanda panahnya menunjukkan miring. Karena penerjun payung tidak selalu jatuh pada titik yang Ditentukan. Gambar besaran vektor pada peristiwa layang. Gambarnya menunjukkan juga miring karena dia karena layang-layang yang jatuh tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. 3. Yang nomor 3, pernyataan besaran-besaran yang termasuk dalam besaran skalar atau faktor. Waktu keberangkatan kereta api termasuk besaran skalar karena waktu memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Yang D, percepatan gerak jatuh bebas termasuk besaran vektor karena percepatan memiliki nilai dan arah. Yang C, kerapatan zat cair termasuk besaran skalar karena kerapatan memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Besaran-besaran berikut adalah besaran. Nomor 4 ini suhu nyatakan apakah besaran berikut termasuk besaran skalar atau vektor. Suhu termasuk besaran skalar karena dia memiliki nilai.
رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم. 13 berjumlah 26.000. Kelas 14 17.000. Kelas 15 36.000. Kelas 21 20.500. Kelas 22 23.000. Kelas 23 14.000. Kelas 24 berjumlah 15.000. Kelas 25 20.000. Kelas 31 berjumlah 11.000. Badan Usaha Milik Negara adalah kepanjangan dari BUMN. Benar atau salah? 1, 2, 3. Tahan dulu. Yang jawab benar berdiri. Yang jawab benar berdiri. Berdiri. Kamu berdiri semua? Oh, benar semua ya? Oke, berarti benar semua. Jawabannya benar ya. Benar. Nanti kalau politik yang diadu oleh negara Indonesia adalah komunis, benar atau salah? 1, 2, 3. Komunis, benar atau salah? Oke, yang jawab benar berdiri. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Majapahit, benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, angkat semua. Kalau baik politiknya angkat semua. Oke, tahan dulu ya. Yang jawabannya benar berdiri. Oke, ke samping ya. Yang jawab benar ke samping. Jawabannya salah. Biren adalah kota yang pernah menjadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Yang jawab salah berdiri. Pinter aku. Ya, zona. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, yang jawab salah berdiri. Salah berdiri. Oke, ke sebelah kanan. R adalah Dewan Penyempurnaan Rakyat. Benar atau salah? Benar ya? Oke, yang jawab benar. Oke, nggak apa-apa, berarti oke, kita lanjut ya, jawabannya salah. Oke, fokus. Selat yang diapit oleh dua pulau besar adalah Sumatera dan Jawa, disebut dengan Selat Malaka. Kakak ulangi ya. Selat yang diapit oleh dua pulau besar, Sumatera dan Jawa, disebut dengan Selat Malaka. Benar atau salah? Kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanah Luas berjanji. Satu, bisa
Siapa yang melanggar janji siswa? Ini tahu kenapa Ibu catat namanya. Karena sudah melanggar daripada janji-janji siswa yang sudah kita buat bersama. Ini siapa namanya? Anggi Rahmadani ya? Anggi Rahmadani, kelas berapa? Mak kering. Kelas 32. Berarti kamu ada. Jilbabnya di rumah pakai. Oh, jadi mulai besok harus pakai jilbab simbol. Nggak boleh. Ada. Ini siapa namanya? Udah boleh. Ya, Mirza besok harus datang. Asrar. Jangan nggak datang karena itu ya. Jangan cari alasan ya. Tinggal belum. Kalau nggak ada uang Ini bilang. kenapa tidak pakai tali pinggang? Ya. Iya kan? Oh, tali pinggang Beres. patah. Nah, udah bisa istirahat dulu jajan-jajan. Kapan ini pakai beli lain? Ini kapan beli? Hari ini. Itu. Berarti besok sudah pakai. Kamu ini besok sepatu sudah kamu pakai. nggak boleh. Yang kayak gini. Ya. Sudah pakai tali pinggang ya. Itu kebagusan itu, nggak boleh. Kita nggak boleh di sekolah harusin semuanya harus sama. Asrarul Fahmi. Iya. Ini kelas Simbol berapa? nanti ibunya haringan 12. kasai. Ini kenapa? Tidak pakai kaos? Nah ini, pakai kaos kaki Ibu ya? tanya, udah ya lapor Tidak nama. pakai kaos kaki. Ini Ibu tanya dulu, ini mayoritas kan simbol. Kapan pakainya? Itu jilbabnya nggak dibeli atau nggak dipakai? Udah copot simbolnya. Ikramullah kelas berapa? Oh, nggak semua. Jadi yang nggak bisa dipakai lagi itu berapa orang? Coba tunjuk tangan. Simbol belum ada. Berarti itu yang harus beli lagi, ya kan? Kapan pakai simbolnya? Belum datang Pak. Jilbabnya belum datang. Besok. Udah. Besok Coba berapa? pakai simbol. Ini kalau yang dapat beasiswa ini Bu nggak ada ampun. Tapi ingat ya, Harus beli udah ada terus. komitmen kita Ini Pak besok ya, pakai dicek, Pak. sim. Coba yang ini maju. Bagaimana perasaanmu mengenai segitiga restitusi yang Ibu terapkan tadi? Apakah kamu merasa tidak senang atau marah? Tidak, Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Baik, terima kasih.